Novel Raja Tertinggi. Bab 21. Pergi bekerja. Alis Sonny Day berkerut. Baru mulai bekerja, saya pikir akan lebih baik untuk segera mulai. Dan saya tidak takut untuk tertawa. Saya bahkan belum makan malam. Saya hanya menunggu untuk mulai bekerja. Oh, lagu Daitian tersenyum sopan. Tetapi di dalam hatinya, Omi ini benar-benar sangat tidak menarik. Seperti yang dikatakan putrinya, adalah seorang Deng Tuan. Jika bukan karena wajah pengemudi Omi kecil, wawancara ini tidak akan berhasil. Bahkan tidak untuknya hari ini. Omi berpikir pantas menjadi pengawal putri Song Daitian, dan berkata, "Bos Song, sebelumnya, 50.000 sebulan, dan juga termasuk makanan dan akomodasi, apakah benar ah?" "Oh, Bos Song, saya berjanji, Anda tidak akan pernah menghabiskan 50.000 dolar. Omong-omong, saya mendengar bahwa putri Anda adalah wanita yang sangat sulit. Jangan khawatir untuk menyerahkannya kepada saya. Saya berjanji untuk membantu Anda menyembuhkannya agar tunduk. Saya, Omi, adalah legenda dalam hal menyembuhkan orang. Hehehe." Omi menggosok tangannya dengan semangat. Song Daitian tidak ingin membuang waktu dengan Omi, tersenyum. "Omi, maafkan aku tidak mengatakan aku ingin mempekerjakanmu." Ah, Omi tercengang di sana. Dia sangat ingin berpikir dia bisa mulai bekerja. "Maaf, tapi Anda bisa pergi sekarang. Dan terima kasih telah datang ke kampanye." Don Omi bingung. Kenapa? Tidak ada alasan. Song Daitian tampak sedikit kesal. "Omi, kamu ingin alasan, aku bisa memberimu satu. Pertama-tama, kesan pertamaku padamu tidak baik. Putriku menelepon pada siang hari, mengatakan bahwa kamu mengambil keuntungan darinya selama ini." "Telepon? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pengawal putri saya?" "Ah, kau sebut itu mengambil keuntungan? Putrimu sendiri yang ingin memanggilku Paman Omi. Ah, aku tidak membiarkannya menelepon. Aku juga memujinya sebagai anak yang sopan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" Kata Omi sedih. Omi juga tahu siapa saat itu datang ke dunia ini. Pertama kali menerima panggilan telepon. Sangat emosional. "Oke. Ngomong-ngomong, terima kasih telah datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dan saya hanya bisa meminta maaf atas hasil bahwa Anda tidak diterima." Nada lagu Daitian sepertinya telah memberikan perintah penggusuran. Jika itu orang lain, mereka akan mendengarnya. "Segera, Bapak Song, tolong pertimbangkan kembali. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya mengkhawatirkan makanan setiap hari Anda dapat menyelesaikannya. Selain itu, dengan keterampilan seni bela diri saya, melindungi putri Anda itu bukan hal yang mudah. Saya sangat bertekad untuk turunkan statusku dan masuk ke industri bodyguard kata Omi. Song Daitian tidak menjawab Omi lagi dan berteriak, "Paman Li, antarkan Tuan Omi keluar." Orang tua itu masuk dan berkata kepada Omi, "Omi, silakan kembali. Tuan Song, kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Omi tersenyum dan berjalan keluar kantor dengan sangat menyesal. Omi tidak merasa marah. Dia hanya merasa kasihan. Dia sangat menghargai pekerjaan ini. Ketika dia menjadi pengemudi itu sebelumnya, dia menurunkan gajinya berkali-kali. Dan akhirnya berteriak ke 500 sebulan. Dia hanya perlu mengatur makanannya dan perumahan. Tanpa diduga, tugas yang begitu indah tidak dimaksudkan untuknya. "Oh, bagaimana aku akan menyiapkan makan malam?" Omi diam-diam. Di pagi hari, Omi mengira dia telah menemukan pekerjaan yang bagus, jadi dia menghabiskan ratusan dolar yang dia miliki untuknya. Omi menyeret kakinya dan berjalan ke lantai pertama gedung itu. Pada saat itu, pengemudi dari sebelumnya, Omi kecil, sibuk keluar dari samping dan dengan sengaja bertanya, "Omi, bagaimana wawancaranya?" "Gagal terpilih. Apakah Anda tahu saya akan gagal?" "Ah, sopir apa?" Omi berkata, "Jika Anda tahu saya tidak akan berhasil, mengapa Anda membiarkan saya datang untuk wawancara?" Sopirnya, Don Junior. Sambil menghela nafas, dia menghibur, "Omi, jangan seperti itu hanya pekerjaan. Bagaimana dengan ini? Saya telah membantu Anda menemukan pekerjaan sebagai pengawal. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Liu di kota Linjiang adalah juga mencari pengawal untuk wanita mereka. Mengapa Anda tidak mencoba keberuntungan Anda di sana?" Mata Omi melebar dan dia sibuk bertanya, "Berapa gaji Willow ini?" "Oh, jangan khawatir tentang itu. Keluarga Willow juga memiliki bisnis keluarga besar. Saya mendengar bahwa wanita emas keluarga Liu ada di sekolah 2 hari yang lalu. Dan seorang pria Pang sengaja meremehkannya di kamar mandi saat dia ada di sana. Jadi keluarga Liu juga ingin menjadikan wanita mereka pengawal kampus untuk mencegah hal semacam ini terjadi lagi." Omi tercengang.
menggodanya di kamar mandi. Ya, sekolah menengah Bayunmu, aku ingin tahu orang cabul mana, mungkin karena dia tidak bisa mengejar putri keluarga Liu. Dengan sengaja mengambil kesempatan dia pergi ke toilet untuk buang air kecil di depannya, kan? Masalah ini, CEO Liu Chenming sangat marah. Jadi keluarga Liu harus mencari pengawal pribadi untuk wanita mereka juga. Omi, kenapa kamu tidak mencoba keberuntunganmu di keluarga Willow? Omi tidak menjawab lama, dan berkata dalam hatinya, orang yang pipis di toilet wanita itu seharusnya bukan aku, kan? Apakah kamu mendengarku, Su Chen? Ah, mendengar. Baiklah, coba peruntunganmu kalau begitu, ku dengar itu juga wawancara sore ini, jadi kamu harus bergegas. Oh, oke, terima kasih Don kecil. Omi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seolah-olah dia sedang bergumul dengan sebuah pertanyaan, apakah pria yang pipis di toilet itu berarti dia atau bukan? Keluarga Liu juga mencari pengawal pribadi, dan Omi senang mendengar berita ini. Tetapi begitu dia mendengar kata-kata di balik kata-kata Omi kecil, Omi ragu-ragu. Tidak peduli apa, ayo pergi dulu. Omi menggigit giginya. Omi segera bertanya kepada Omi kecil, kemana harus pergi untuk wawancara di rumah Willow? Saya tidak dapat menemukannya. Sopir, pasti di Changliu Mansion Anda bisa naik taksi saja untuk sampai ke sana. Tapi aku tidak punya uang. Ah, bukankah kamu bahkan memiliki beberapa puluh? Don Junior berkeringat dingin, yang terlalu buruk. Tidak, lupakan saja, aku akan meminjamkanmu. Omi kecil mengambil $100 dan memberikannya kepada Omi. Omi dengan penuh syukur berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda, saudara Omi. Baiklah, cepat naik taksi ke Changliu Mansion. Oke, Omi menghentikan taksi dan berkata kepada sopirnya, ke istana Changliu. Setengah jam kemudian, taksi tiba di pintu masuk Changliu Mansion. Setelah membayar, Omi berjalan ke Changliu Mansion. Seorang resepsionis sibuk bertanya, halo, Pak, ada yang bisa saya bantu? Omi berkata, saya mencari bos Anda, namanya Liu Chenming, di mana dia? Anda harus membuat janji untuk bertemu dengan general manager kami. Apakah Anda memiliki janji terlebih dahulu? Janji? Saya tidak tahu. Aku akan memintamu kalau begitu. Wanita di meja depan menelepon, lalu berkata kepada Don, maaf Tuan, tetapi Anda tidak punya janji. Bagaimana dengan itu? Saya perlu menemuinya. Saya mendengar dia mencari pengawal untuk putrinya. Apakah itu benar? Ah, itu urusan keluarganya. Saya tidak tahu itu. 22. Kalau begitu, bawa aku padanya. Maaf Tuan, tapi Anda tidak punya janji. Kalau begitu buat janji cepat, ya. Resepsionis tersenyum, Pak, janji temu tidak segera tersedia, itu juga tergantung pada apakah bos kami ingin bertemu dengan Anda, apakah Anda punya waktu, dan tidak ada jawaban cepat seperti itu. Apalagi jadwal bos kami penuh dalam 3 hari, jadi bahkan jika kamu membuat janji, kamu harus bertemu dengannya setelah 3 hari. 3 hari kemudian, kembang kol mulai dingin. Di lantai berapa kantor manajer umum Anda? Bisakah Anda memberitahu saya tentang ini? Resepsionis berkata, di lantai 19, lift staff tidak bisa naik ke lantai 19, hanya lift khusus yang bisa naik. Omi tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar dari gedung ke tempat kosong di sisi gedung. Omi melompat ke dinding tirai kaca gedung, seluruh bagian luar gedung ditutupi kaca biru tua. Omi meletakkan tangannya di kaca dan dengan cepat memanjat seperti Spider-Man. Pada saat ini, di salah satu kantor mewah di lantai 19, seorang pria parubaya dengan wajah tidak senang berkata kepada salah satu anak buahnya, apa semua ini? Tidak bisakah Anda menemukan beberapa ahli yang kuat? Lihat ini Lu Guan, aku khawatir dia baru saja datang dari Song Daitian. Bawahan itu berkata, Bos Liu, memang, Lu Guan ini baru saja datang dari Song Daitian. Ayah Song Daitian mempercayakan hubungan yang hebat untuk menemukan pengawal yang sangat hebat, seorang remaja dari pegunungan. Namun, kami tidak memilikinya. Hubungan yang baikkah, Lu Guan ini, dari 3 pemuda yang datang untuk wawancara ini, dia sudah yang terbaik. Liu Chenming tertekan, Lu Guan ini, yang merupakan salah satu dari 3 pasukan tidak teratur di kota Linjiang, berasal dari latar belakang yang salah. Saya tidak ingin orang seperti itu menjadi pengawal putri saya, itu hanya memimpin serigala ke dalam rumah. Bawahan itu berkata, tapi, 3 kekuatan utama yang tidak teratur, tidak satupun dari mereka yang mudah diprovokasi. Jika kamu tidak menghadapi Lu Guan, aku khawatir kamu akan menyinggung ayah Lu Guan.
Bagaimanapun, ayah Song Daitian keluarga kuat dan memiliki koneksi yang lebih luas. Dia bisa tidak takut, tetapi kita, bagaimanapun, harus berhati-hati ah. Saat ini, Lu Guan dan dua remaja lainnya yang mewawancarainya sedang menunggu di luar. Liu Chenming menamparkan meja, sungguh menyebalkan. Omi sekarang merangkak di seluruh dinding tirai kaca di luar Grensia ini, tapi dia tidak bisa menemukan pintu masuk. Bukankah dinding transparan ini memiliki pintu dan jendela? Jika kamu tidak dapat menemukan pintu atau jendela lagi, kamu harus menghancurkannya. Kata Omi dengan sedih. Di ruang resepsi manajer umum di lantai 19, tiga remaja sedang duduk di sana. Salah satunya, seorang pemuda berpakaian hitam, adalah Lu Guan, yang baru saja datang dari tempat Song Daitian. Lu Guan baru saja terhanyut oleh Song Daitian, dan sekarang memiliki amarah di hatinya, dan sekarang telah menggantungkan harapannya pada keluarga Liu. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi pengawal pribadi Liona. Liona juga salah satu bunga sekolah dari SMA Baiyun. Lu memandang dua lainnya dan berkata, "Hei, kalian berdua, ke sini. Apa yang kamu lakukan?" Kedua pemuda itu menatap Lu Guan. Lu Guan berjalan dan berkata dari atas, "Bahkan kamu layak bersaing denganku. Aku sekarang memberimu dua pilihan. Pertama, secara sukarela berguling. Kedua, dipukuli olehku dan kemudian berguling." "Berdasarkan apa? Apa kamu?" kata salah satu pemuda. Lu Guan berkata dengan dingin, "Hanya karena aku adalah anggota dari tiga kekuatan utama kota Linjiang, Aula Awan Angin." Jadi apa, kami datang jauh-jauh dari luar negeri. Bagaimana kami akan takut pada tuan tanah lokal Anda? Lu Guan bergegas. Naik dalam sekejap, merobohkan kedua pemuda itu. Lu Guan mendengus, "Dengan kekuatan ini, kamu bahkan berani bersaing denganku, keluar." Di kantor Liu Chenming, seorang sekretaris sibuk berlari untuk melaporkan, "Ketua itu buruk." Di luar ruang resepsi, pemuda berpakaian hitam itu memukuli dua lainnya yang datang untuk wawancara. Dua lainnya yang datang untuk wawancara memiliki dipukuli, hanya yang hitam yang tersisa. "Apa? Itu terlalu banyak." Liu Chenming sangat marah. Pada saat ini, Lu Guan mendorong pintu kantor dan berjalan masuk. "Lu Guan, siapa yang membiarkanmu masuk?" Willow Chenming bertanya dengan marah. Lu Guan tersenyum, "Tuan Liu, apa sebenarnya yang Anda maksud dengan menunda memasuki proses wawancara begitu lama?" "Jadi, saya harus masuk sendiri. Saya tidak akan bertele-tele. Saya ingin menjadi pengawal pribadi putri Anda. Saya ingin melindungi dia. Saya tidak membutuhkan gaji Anda. Ini benar-benar gratis. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan Liu." Liu Chenming mengamuk, "Lu Guan, jangan pergi terlalu jauh. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di tempatku hanya karena kamu adalah anggota Aula Feng Yun." Lu Guan tertawa, "Tuan Liu, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin melindungi putrimu." "Namun, kamu benar sekali. Aku, Wind Cloud Hall, bukan tomat lunak. Hahaha. Kamu." Liu Chenming sangat marah. Tetapi sayangnya, Liu Chenming hanya tahu cara memesan kucing berkaki tiga, di mana dia cocok untuk Lu Guan. Lu Guan berkata, "Tuan Liu, jangan ragu. Biarkan aku menjadi pengawal putrimu. Jangan khawatir, aku akan melindungi putrimu dengan baik. Jangan pikirkan itu. Aku lebih suka tidak memiliki pengawal daripada seseorang sepertimu sebagai pengawal putriku." Lu Guan mencibir, "Tuan Liu, Anda pikir keluarga Liu adalah keluarga Song? Saya mungkin memiliki beberapa keberatan di tempat Song Daitian, tetapi saya tidak memiliki masalah dengan Anda, Tuan Liu. Saya rasa tidak perlu merobek wajah Anda. Merobek wajahmu itu buruk bagi semua orang, tapi kita harus sering bertemu saat kita menjadi pengawal putrimu. Lepaskan aku," teriak Liu Chenming. Wajah Lu Guan menjadi dingin dan berkata dengan muram, "Liu Chenming, tuan muda ini akan menjadi pengawal putrimu secara gratis. Jangan membuatku malu, memprovokasi aku dan aku akan membuatmu tidak bisa bergaul di kota Linjiang." Dada Liu Chenming sesak karena marah. Tok 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 tok. Tepat pada saat ini, suara dong 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 datang dari dinding tirai kaca di luar. Willow Morning Glance melihat keluar dan membeku, hanya untuk melihat seseorang menempel di kaca dari udara tipis. Ketika Ru memperhatikan orang di luar, alisnya berkerut. Bukankah ini idiot yang baru saja dilihatnya di Song Daitian? Setelah merangkak keluar untuk waktu yang lama, Omi sangat senang akhirnya melihat seseorang di ruangan ini. Tok tok tok. Omi sedang sibuk mengetuk kaca, memberi isyarat kepada orang di dalam untuk membuka jendela.
Willow Chenming ragu-ragu dan membuka jendela, tetapi sayangnya, jendela itu sangat kecil dan terbuka ke bawah di gedung yang begitu tinggi, sehingga sulit untuk naik. Namun, Omi berhasil memerasnya dengan keras. Omi sibuk berterima kasih. Terima kasih. Omong-omong, saya mencari General Manager Liu Chenming. Bolehkah saya bertanya bagaimana menuju ke sana? Willow Chenming bertanya, bingung, siapa kamu? Mengapa masuk dari luar? Saya di sini untuk wawancara, dan saya mendengar bahwa keluarga Nona Willow juga mempekerjakan pengawal kampus, jadi saya datang. Tetapi seorang wanita di lantai pertama tidak mengizinkan saya naik, jadi saya harus naik ke sini. Willow Chenming memandang Omi dengan kaget dan bertanya, kamu baru saja naik ke sini? 23. Ya, pada saat ini. Lu Guan mendengus, apa-apaan, ini kamu lagi, kenapa kamu datang ke sini? Lu Guan kesal, dia baru saja datang dari Song Daitian, tetapi juga psikopat ini. Omi memandang Lu Guan dan tertawa, kebetulan sekali, saudara, apakah kamu juga datang ke sini untuk wawancara? Kebetulan kakakmu, siapa yang menyuruhmu datang? Teriak Lu Guan. Omi berkata, sopir bos Song, Little Omi, biarkan aku datang apakah dia juga memperkenalkanmu ke sini? Kamu datang sangat cepat. Lu Guan menunjuk ke arah Omi dan berteriak, keluar dari sini. Pengawal Liona sudah menentukan bahwa itu aku. Omi berkata, apakah wawancaranya sudah selesai? Pada saat ini, Willow Chenming sedang sibuk berkata, saudara ini, wawancara belum selesai, siapa nama Anda? Saya General Manager Willow Chenming. Omi sibuk menatap Liu Chenming dan berkata dengan antusias, manajer umum Liu. Maaf, saya hanya tidak tahu Anda berada di manajer umum. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon bersabarlah. Nama saya Omi, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong wawancarai saya lagi. Jika Anda tidak mempekerjakan saya tidak akan punya uang untuk makan malam. Liu Chenming tersenyum, Omi, saya secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah dipekerjakan. Kamu sudah diterima begitu cepat. Omi menatap Liu Chenming tidak percaya. Liu Chenming memandang Lu Guan dan berkata, Lu Guan, maafkan aku, tapi putriku sudah memiliki pengawal, jadi silakan kembali. Hahaha. Lu Guan tertawa terbahak-bahak, wajahnya terlihat garang. Liu Chenming, sepertinya kamu benar-benar bersulang. Lu Guan mengepalkan tangannya dan menatap Willow Chenming dengan kejam. Willow Chenming mundur selangkah dan menatap Lu Guan dengan waspada dan berkata dengan marah, Lu Guan, ini kantorku, jadi jangan lakukan hal bodoh. Pasukan. Hahaha, Willow Chenming, jika kamu berpikir begitu, maka kamu benar-benar meremehkan keterampilan Tuan Muda Aula Awan Angin Lu Guan saya. Liu Chenming, Anda memintanya. Setelah mengatakan itu, Lu Guan mengecam Liu Chenming dengan pukulan sengit. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih kepalan tangan Lu Guan, itu adalah Omi. Lu Guan menatap Omi dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak berguling, jangan salahkan aku karena membiarkanmu pergi. 1, 2, tamparan. Sebuah tamparan keras mengenai wajah Lu Guan dan dia ditampar ke tanah, satu sisi wajahnya bengkak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Anda, Omi mendengus, Lu Guan. Sekarang Bos Liu telah mempekerjakan saya. Jika Anda ingin menggertak bos saya, Anda setidaknya harus mendapatkan izin saya. Mencari kematian. Dengan ikan mas, Lu Guan membalik dan membunuh Omi saat tubuhnya masih di udara. Radius 3 meter di sekelilingnya dipenuhi dengan aura kematian serius yang dipancarkan dari tubuh Lu Guan. Mengubah telapak naga. Lu Guan berisi lusinan variasi serangan telapak tangan ke arah Omi, virtual dan nyata. Liu Chenming di samping memperingatkan Omi, hati-hati, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Bang! Sebelum suara Liu Chenming selesai, hanya Lu Guan yang menabrak dinding. Mata Liu Chenming melebar tidak percaya, sepertinya peringatannya kepada Omi sama sekali tidak perlu, kekuatan Omi berkali-kali lebih tinggi daripada Liu Chenming. Bang! Detik berikutnya, Lu Guan ditangkap oleh kepala Omi dan dibanting ke tanah seperti bola. Ubin di lantai langsung retak seperti laba-laba, dan kepala Lu Guan berdarah. Dan apa? Liu Chenming benar-benar terkejut. Lu Guan sangat dilecehkan sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak, seharusnya dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Misterius ini. Omi menghabisi Lu Guan. Bang! Omi meraih salah satu kaki Lu Guan dan melakukan triple slam. Liu Chenming sangat bersemangat sehingga dia menatap Omi dan berkata dalam hatinya, ya Tuhan.
Keberuntungan macam apa yang kumiliki hari ini. Aku benar-benar merekrut pengawal dengan keterampilan seni bela diri yang kuat. Baru saat itulah Omi berhenti dan melemparkan Lu Guan ke sudut kantor. Kepala Lu Guan berlumuran darah dan wajahnya sudah berbeda. Kamu. Lu Guan membulatkan matanya dan menunjuk dengan marah ke arah Omi. Keluar dari sini. Jika kamu berani mengacaukan bosku lagi di masa depan, kamu mengacaukanku. Lu Guan berusaha keras untuk bangun dan mengatupkan giginya. Kita lihat saja nanti. Omi ingin mengejarnya dan memukulinya lagi. Tetapi Liu Chenming sibuk berteriak, Tuan. Omi, jangan mengejarnya. Pria ini tidak mudah diprovokasi. Dia sudah diberi pelajaran. Jadi jika dia berani memukul keluarga Liu saya lagi di masa depan, dia harus mempertimbangkan kata-katanya. Omi menganggukkan kepalanya. Liu Chenming dalam suasana hati yang sangat bersemangat, sibuk berkata, Tuan. Oh, silahkan duduk. Sama-sama, Bos Liu. Liu Chenming tersenyum, Tuan. Omi, aku tidak menyangka kamu begitu pandai bela diri. Bahwa Lu Guan barusan, dia sangat kuat dia ahli muda yang cukup terkenal. Tidak mungkin, pemula seperti ini, kamu cukup terkenal. Apa yang Tuan Omi katakan? Tetapi dengan keterampilan seni bela diri Anda bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Mengapa Anda memilih untuk datang dan menjadi pengawal putri saya? Willow Chenming bingung. Menjadi pengawal, itu sudah pekerjaan terbaik untuk kuah. Omong-omong, bos, jangan salahkan aku karena menggali uang kuah ketika aku menyewa di keluarga Song. Tetapi mereka memberiku 50.000 sebulan. Dan juga termasuk makan dan akomodasi. Saya tidak tahu bagaimana di pihak Anda. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki 50.000, mungkin untuk bernegosiasi lagi. Hehehe. Liu Chenming tersenyum, melihat betapa seriusnya Omi untuk membicarakannya. Dia pikir itu adalah sesuatu yang membuatnya takut, tetapi itu adalah gajinya. Bapak, Omi, jangan khawatir, saya akan memberi Anda 100.000 sebulan, juga termasuk makanan dan akomodasi. 100.000, wow, Omi senang. Bos, jangan khawatir, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Liu Chenming berkata, Tuan, Omi tidak perlu terburu-buru, kan? Dari mana asalmu? Yah, setidaknya biarkan aku mengenalmu sedikit. Saya datang dari tempat yang jauh, tapi tentu saja, Anda tidak perlu khawatir saya menjadi jahat, Omi meyakinkan. Willow Chenming tersenyum. Dengan keterampilan seni bela diri Anda tidak perlu datang kepada saya untuk menjadi orang jahat. Oke, saya percaya Anda. Di mana Anda tinggal sekarang? Pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan sebelumnya? Saya tinggal di lingkungan Song Tao, dan saya masih senior di sekolah menengah Baiyun. Kebetulan sekali putriku juga senior di SMA Baiyun. Hehe, aku tahu. Omi tersenyum. Liu Chenming berkata, SMA Awan Putih, dengan campuran naga dan ular, sangat kacau. Saya ingin membuat putri saya menjadi pengawal pribadi sejak lama, tetapi putri saya sangat menentangnya. Dia tidak suka memiliki seseorang yang mengawasinya. Jadi, saya telah menemukan beberapa pengawal untuknya sebelumnya, tetapi dia akhirnya membuang mereka semua. Namun, Jumat lalu, seorang pria mesum di sekolah dengan sengaja mengotori kesucian putri saya dengan kencing di toilet wanita saat dia ada di kamar mandi. Jadi, kali ini, dia tidak bisa menolak, dan kita harus memberinya penjaga kampus. Hehe, Omi tertawa kecil, hatinya terasa agak redup, apakah itu benar-benar orang yang sama? 24. Baiklah Omi, sudah waktunya untuk penghujung hari juga, aku akan segera mengantarmu ke rumahku, bertemu dengan putriku dulu, dan mencoba untuk mulai bekerja secara resmi besok, oke? Aku akan mengaturmu menjadi di kelas putriku, dan kamu akan pulang bersamanya sepulang sekolah, sama seperti kalian berdua menjadi senior lagi. Bagus. Omi mengangguk. Willow Chenming dan Omi turun dan meminta Omi masuk ke mobil spesialnya. Di dalam mobil, Omi menelepon pembantunya, Jin, dan menyuruhnya untuk mengawasi rumah di lingkungan Song Tao mulai sekarang. Liu Chenming bingung dan bertanya, kamu masih punya pembantu, ya? Ya, tapi mereka harus tinggal dan bekerja untukku sebagai pelayan, jadi aku hanya harus melakukan apapun yang mereka mau. Sejujurnya, aku sebenarnya adalah keluarga yang terbuang dari tempat yang jauh yang diusir oleh keluarga tertentu. Keluarga mana yang akan membiarkan seseorang dengan keterampilan seni bela diri setinggi itu pergi? Oh, jangan membicarakannya. Lagi pula, aku memulai hidupku lagi. Dan apa yang terjadi di masa lalu tidak ada hubungannya denganku. Berbicara dengan Liu Chenming sepanjang jalan,
Dia segera memasuki area perumahan kelas atas, semua villa mewah. Willow Chenming berkata, villa di depan adalah rumah tempat putri saya tinggal. Rumah tempat tinggal putrimu. Bukankah kamu tinggal di sini? Tanya Don Omi. Saya juga tinggal di sini, tentu saja. Tetapi saya seorang pengusaha, dan meskipun kantor pusat perusahaan saya ada di sini, saya menghabiskan sedikit waktu sebenarnya di sini, dan sebagian besar waktu saya bepergian, dan waktu saya tinggal di rumah tidak banyak hari dalam sebulan. Jadi, kebanyakan anak perempuan saya yang tinggal di sini sendirian. Oh, dan bagaimana dengan istrimu dan yang lainnya? Hei, istri saya dan saya bercerai. Satu anak perempuan pergi ke saya dan yang lain ke dia. Saya awalnya menantu dari rumah ke rumah dari keluarga yang kuat sudahlah. Jangan bicara tentang masa lalu. Liu Chenming tersenyum pahit, tapi ada sedikit kesepian di matanya yang tidak bisa dia sembunyikan. Mobil segera berhenti di depan sebuah villa. Oh, masuklah. Oh, Omi mengikuti Liu Chenming ke gerbang besi di luar villa, dan seorang wanita tua di taman bunga di dalam sedang sibuk menyapa, "Tuan, Anda kembali." Willow Chenming bertanya kepada wanita itu, "Di mana Nona?" "Nona sedang belajar membaca buku. Nona sangat suka belajar." Liu Chenming berteriak, "Sianger, cepat turun, ayah telah menemukan pengawal yang baik untukmu." Ketika Liona yang berada di ruang kerja mendengar hal ini, dia segera turun dari tangga untuk melihat pengawal seperti apa yang telah ditemukan ayahnya untuknya. Namun, ketika Liona turun ke ruang tamu dan melihat Omi duduk di sofa, tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya diam. Liona tidak akan pernah mengira bahwa pengawal yang ditemukan ayahnya untuknya adalah Raja Super Mesum yang kencing di kamar wanita. Ketika Omi melihat Liona, dia tersenyum pahit, itu benar-benar dia, dan menyapa Liona dengan sedikit rasa bersalah. "Halo, Nona." Pikiran Liona tiba-tiba teringat apa yang terjadi di toilet wanita, dan bajingan ini bahkan membalas dan mengatakan bahwa dia mengambil keuntungan darinya. "Ah," Liona menjerit. "Liu Chenming sedang sibuk. Sianger, ada apa denganmu? Datang dan kenali Omi." Shannon Liu menunjuk Omi dengan ngeri dan berteriak, "Ayah, cepat, bawa dia keluar dari sini." Liu Chenming mengerutkan kening. "Sianger, apa yang kamu katakan?" "Dia adalah bodyguard yang aku sewa untukmu. Namanya Omi. Dia juga senior di Baiyun High School. Datang dan kenali dia." Liona berkata dengan cemas, "Ayah, tolong usir dia. Bajingan ini adalah orang mesum yang menggertakku di toilet wanita pada hari Jumat." Liu Chenming tertawa, "Sianger, hentikan. Aku tahu kamu masih tidak suka diawasi oleh pengawal, tapi kali ini aku tidak boleh sendirian. Apa yang terjadi di kamar mandi pada hari Jumat? Kamu lupa tentang itu? Cepat, jadi kali ini, suka atau tidak, aku harus mendapatkan pengawal untukmu." Liona sangat ingin menangis sehingga dia menunjuk Omi dan mengeluh, "Ayah, aku tidak berbohong padamu, orang mesum yang menggertakku di toilet adalah pria ini. Aku mengenalinya bahkan ketika dia dibakar menjadi abu." "Baiklah, Sianger, setiap kali kamu menemukan pengawal untukmu, kamu menemukan berbagai macam alasan untuk menjebak orang lain. Terakhir kali kamu menemukan pengawal itu untukmu, bukankah kamu juga menjebaknya karena memasuki kamarmu di tengah malam ini? Bisakah kamu mengubah alasan baru? Sungguh. Oh, ayah, kenapa kamu tidak percaya saja padaku? Kamu merekrut orang mesum itu kembali, apakah kamu benar-benar akan membawa serigala ke kamarmu?" Liona menatap Omi dengan ketakutan. Cabul ini bahkan berani begitu. Terang-terangan di sekolah. Jika ini di rumah, bukankah dia akan najis? Mungkin menunggu beberapa bulan dan bahkan mengandung seorang anak memikirkan hal ini. Tubuh Liona gemetar ketakutan. Omi tersenyum nakal dan berkata, "Liona, apakah kamu salah tentang seseorang?" Omi tidak bisa mengakuinya sampai mati sekarang. Liona meraung, "Kamu cabul, kamu terbakar menjadi abu, aku bahkan tidak akan mengakui orang yang salah." Liu Chenming melihat betapa keras kepala putrinya dan memandang Omi. Omi tersenyum pahit dan berkata, "Bos Liu, sepertinya putri Anda tidak menyambut saya." Liona menggertakkan giginya dan berkata, "Keluar, kamu mesum, keluar." Omi berkata, "Bos Liu, menurut Anda, dengan kekuatan saya perlu menggertak seorang siswi di toilet wanita. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa arti kata bullying." Liu Chenming memandang putrinya dan berkata, "Sianger, hentikan dengan cepat. Lihat Omi, orang yang begitu sederhana dan baik, dia bahkan tidak tahu apa artinya bullying. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" "Ayah, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia berbohong padamu. Aku tidak percaya cabul ini murni dan baik, dia serigala berbulu domba."
Omi berkata, Bos Willow, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar murni dan baik. Liu Chenming mengangguk, dia telah melihat seberapa tinggi keterampilan seni bela diri Omi, dan dengan keterampilan seni bela diri yang begitu tinggi, gadis-gadis yang mengejarnya pasti sekelompok dari mereka, tidak ada motif sama sekali Sianger, jika kamu terus bermain-main, ayah marah. Lalu dia berkata kepada Omi, Omi, tidak apa-apa, Sianger kadang-kadang sedikit nakal, kamu harus menganggapnya lebih serius. Omi tertawa dan bertanya, Bos Liu, saya serigala berbulu domba, apakah Anda tidak takut? Liu Chenming tertawa pahit, Omi, jangan menggodaku, bagaimana kamu bisa menjadi orang seperti itu? Aku lebih suka percaya bahwa aku adalah serigala berbulu domba, aku tidak percaya bahwa kamu adalah Liona menghela napas dan menatap Omi, kamu tidak tahu malu, kamu tidak berani melakukannya. Omi tersenyum nakal dan berkata, Liona, aku akan memperlakukanmu sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, jadi demi ayahmu, aku tidak akan repot-repot mengganggumu. Liu Chenming tidak bisa membantu tetapi melihat Liona dengan wajah lurus dan menegur, Sianger, kamu sangat tua dan masih bodoh, jadi mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Omi? 25. Apa? Saya harus minta maaf? Tidak mungkin. Ayah, Anda memimpin serigala ke dalam rumah, Anda akan menyesal. Setelah mengatakan itu, Liona berlari ke atas sambil menangis. Liu Chenming meminta maaf dan tersenyum pada Omi. Maafkan aku, Omi, Sianger telah dimanjakan olehku sejak dia masih kecil. Terkadang dia sangat bijaksana, tetapi di lain waktu, dia sangat bodoh. Tolong bersabarlah sedikit. Lagi, Omi berkata, tidak apa-apa, saya hanya melakukan pekerjaan penting saya tidak peduli dengan yang lain. Bagus-bagus, kalau begitu, Omi, kamu mandi dulu. Oke. Omi mengangguk melihat villa yang begitu besar, dan berpikir, pasti keren tinggal di sini, aku akan mengandalkannya nanti, yai. Liu Chenming menginstruksikan wanita tua itu, Wuma, bawa Omi ke kamarnya. Wuma bertanya, Tuan, kamar yang mana? Liu Chenming berpikir sejenak dan berkata, biarkan Omi tinggal di kamar sebelah Nona, itu juga akan lebih mudah untuk melindunginya. Ya Tuan. Wuma menghormati Omi dan berkata, Tuan, Omi tolong ikuti saya. Ya, terima kasih, Ibu Wu. Omi bertingkah seperti pria terhormat. Omi dibawa ke sebuah kamar mewah di lantai 3, dengan tempat tidur 1 meter 18 dan balkon yang sangat terang. Wuma berkata, Tuan, Omi, kamu sibuk dulu, aku akan turun untuk memasak makan malam. Oke, terima kasih Nyonya Wu. Wuma membawa pintu kamar bersamanya saat dia keluar. Omi ambruk di kasur empuk dan menghela nafas, tempat tidur ini sangat nyaman. Orang kaya sangat menikmati. Tidak, orang-orang di dunia ini sangat menikmati. Di duniaku, tidak peduli seberapa kaya orang, tempat tidurnya tetap papan kayu keras, hehe, saya semakin menyukai dunia ini. Saya juga sangat menyukai rumah ini, dan saya tidak akan pergi meskipun saya sudah mati. Omi masuk ke kamar mandi, bahkan kamar mandinya besar, hampir setengah ukuran kamar orang lain. Omi mandi air panas yang nyaman, berbalut handuk putih, dan berdiri di balkon kamarnya, meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Pada saat ini, di kamar sebelah, Liona melemparkan dirinya ke tempat tidur dan terisak. Setelah menangis beberapa saat, dia mengambil gambar seorang wanita di meja samping tempat tidur. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, katanya. Bu, aku sangat merindukanmu. Aku belum pernah melihatmu sejak kamu bercerai dengan ayah ketika aku berusia 8 tahun. Dan kamu tidak datang mencariku, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Telah keluar melakukan bisnis selama bertahun-tahun, saya satu-satunya di rumah, dan sekarang ayah bahkan telah merekrut orang mesum ke dalam rumah, apa yang akan saya lakukan di masa depan, Hicks? Setelah menangis beberapa saat, Liona meletakkan foto itu dan pergi ke balkon kamar. Kebetulan Omi berada di balkon kamar sebelah, dan kedua kamar itu hanya berjarak 1 meter. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Liona bertanya ketika dia melihat Omi dan tubuhnya bergetar. Hei, Bu, saya tinggal di kamar ini mulai sekarang, kita akan tinggal di sebelah Apa? Kamu masih tinggal bersebelahan denganku? Liona sangat bersemangat. Ya, bos bilang lebih mudah melindungimu dengan cara ini, hehehe. Omi tertawa terbahak-bahak, tapi tawa Omi terasa seperti tawa jahat konspirasi di mata Liona. Ketika Liona melihat tawa jahat Omi, tubuh mungilnya bergetar, dan dia berkata dengan marah,
Mesum, sup menyihir macam apa yang kamu masukkan ke ayahku? Mengapa ayahku? Jadi percayalah, Anda sendiri harus tahu lebih baik daripada siapapun apakah Anda adalah orang yang buang air kecil di toilet hari itu. Saya memperingatkan Anda, saya tidak akan pernah membiarkan binatang seperti Anda tinggal di rumah saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda menjadi pengawalku. Omi berkata, Bu, untuk mencari nafkah, mengapa membuatku punah? Kamu telah menggertakku dan kamu berani datang ke rumahku untuk mengacaukan jalanmu, kamu tidak tahu malu. Liona sangat marah, belum pernah melihat orang cabul yang tidak tahu malu. Hei, Nona, yang membuat keluargamu kaya, aku tidak akan datang ke rumahmu untuk mencampur makanan. Tapi sayangnya, ayah Song Yuer itu tidak mengakuiku, jadi aku tidak punya pilihan selain datang ke rumahmu. Tempat untuk mencampur makanan. Liona sangat marah, jadi, kamu mesum dengan tujuan menatap bunga-bunga sekolah di SMP Bayun. Kamu tidak bisa mengenai ide Song Yuer, jadi kamu memukulku, kamu tidak mau. Omong-omong, saya juga mendengar bahwa seorang pria bernama Omi menulis surat cinta yang mengharukan untuk Samira. Saya tidak tahu siapa itu, tapi itu kamu juga, kamu mesum. Omi, bisakah kamu sedikit lebih tidak tahu malu? Masih bukan manusia. Hei, aku tidak bisa menahannya. Omi tanpa daya membusungkan tangannya. Tapi pikirkanlah, itu benar-benar surat cinta yang ditulis untuk Sang Guan Zuo. Kata Carlos bahasanya sangat eksplisit, Omi sendiri tidak bisa berkata-kata. Surat cinta yang tidak tahu malu seperti berani menulis Omi sebelumnya. Benar-benar tidak tahu malu ah. Serangkaian kesalahpahaman dan kebetulan Omi di jantung Liona, telah menjadi karakter tingkat binatang. Liona mendengus berjalan ke kamarnya, diam-diam berkata, aku harus menyingkirkannya. Bapak, Omi, Nona, ini waktunya makan malam. Wuma datang dan memanggil. Ayah dan anak perempuan Omi dan Liu Chenming makan malam bersama. Willow Chenming memberi Omi seikat kunci mobil Porsche dan tersenyum. Omi, mulai besok kamu akan menemani putriku ke sekolah. Ini kunci mobilnya. Pergi dan pulang sekolah dengan si angerku. Bagus. Omi mengangguk. Sebenarnya Omi tidak bisa menyetir sama sekali, tapi Omi tetap mengambil kuncinya. Omi merasa harusnya dia bisa belajar di malam hari. Omi, aku lega memilikimu di sini di masa depan. Si Anger sekarang adalah satu-satunya keluargaku, jadi aku mengandalkanmu. Omi berkata, sama-sama, saya hanya mencari nafkah, saya akan melakukan pekerjaan saya. Oh, jangan katakan itu terlalu buruk, aku lebih suka, kamu dan si Anger bukan hanya pengawal dan wanita, tetapi juga seperti teman. Omi tersenyum, saya sangat ingin berteman dengan Nona, tapi saya khawatir Nona tidak akan menyukainya. Liona mendengus, aku bersumpah, jika kamu tidak tumbuh menjadi pengawalku, kamu akan cukup baik untuk mengundurkan diri atas kemauanmu sendiri. Omi berkata, jangan khawatir Nona, saya tidak akan melepaskan pekerjaan yang begitu bagus. Willow Chenming membuat putaran, baiklah, baiklah, kalian tidak bertengkar, ini baru mulai sekarang. Kalian tidak akur, tapi aku yakin kalian akan cocok satu sama lain seiring waktu. Aku sudah cukup. Siang Yun Liu bangkit dan berjalan ke atas. Willow Chenming menghela nafas. Liu Chenming dan Omi juga menyelesaikan makan mereka dengan cepat. Mereka minum teh ketika Liu Chenming menerima telepon dari sekretarisnya. Tuan, Liu, pesawat lepas landas jam 9. Kamu harus bersiap-siap untuk pergi. Sopir dan aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Bagus. Meletakkan telepon. Willow Chenming tersenyum pahit. Lihat, saya baru saja kembali untuk makan malam. Dan saya harus pergi lagi. Bersbung.